Baik, kita akan berbicara tentang Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjuangan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditemani Sayyidat Fatimah Az-Zahra di saat memasuki perkampungan-perkampungan di kota Mekah. Sayyidat Fatimah Az-Zahra selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak seperti putri-putri yang lainnya. Dan begitulah Allah menjadikan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad waktu menghantarkan pernikahan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, beliau berkata, Allahumma innaha minni wa inni minha. Allahumma innaha minni wa inni minha. Allahumma kama adhabtar rijsa anni wa tahartani fatahhirha. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Disebutkan oleh Rasulullah berdoa, ya Allah, Fatimah itu dariku dan aku dari Fatimah. Seperti engkau telah bersihkan aku dari noda, bersihkanlah Fatimah dari noda. Ini adalah doa Rasulullah untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra secara khusus. Akan tapi memang ada sisi lain, Siti Fatimah Az-Zahra juga diperlakukan seperti yang lainnya. Dan itu menunjukkan memang syariat Nabi Muhammad itu tidak terkecualikan. Termasuk putri Rasulullah SAW dalam hadis sahih, "Lau sariqat Fatimatu binti Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah mencuri, ini saya akan aku potong tangannya, kata Rasulullah. Seandainya Sayyidat, alhamdulillah, masya Allah, ini termasuk memuliakan. Tidak pernah terjadi kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra kalimat, tidak pernah terjadi kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra kejadian pencurian. Nabi Muhammad pakai seandainya. Dan tidak akan terjadi kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, karena Sayyidat Fatimah Az-Zahra sering diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwasanya beliau adalah ahli surga. Sayyidat Nisa'i ahlil jannati, wanita ahli surga, pemimpinnya adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Di masa kecil beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra senantiasa menemani ayahanda beliau. Beliaulah yang membersihkan kotoran dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waktu orang-orang pada berkumpul, kemudian berkata, siapa yang berani menumpahkan kotoran di kepalanya Muhammad yang lagi sujud? Disuruh oleh Abu Jahal, disuruh oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka ada satu orang yang menumpahkan kotoran, bekas kotoran binatang, atau ada bekas sembelihan binatang, kotorannya ditumpahkan di atas kepalanya Rasulullah. Dan yang membersihkan tidak pernah disebut dalam sejarah. Akan tapi itulah hakikat bahwasanya, bukan tidak pernah disebutkan dalam sejarah, tidak pernah diceritakan oleh orang bahwasanya yang membersihkan dari kepala Rasulullah SAW adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Sayyidat Fatimah Az-Zahra perjuangannya seperti itu. Bahkan suatu ketika Sayyidat Fatimah Az-Zahra pernah menemani Rasulullah, yang saat itu Rasulullah dipukul oleh orang kafir Quraisy. Dalam riwayat gerahamnya sampai jatuh, dalam riwayat pelipisnya retak. Saat itu Rasulullah SAW masih terus menyampaikan kebenaran, hingga ditegur oleh putri beliau yang waktu itu masih umur 7-8 tahun dan berkata, Abah, ada darah di pelipismu. Lihat, didampingi oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Fatimah Az-Zahra melihat perjuangan ayahanda beliau. Abah, ada darah di pelipismu, Abah. Sayyiduna Rasulullah SAW yang semula tidak merasakan sakit, mendengar teguran putri beliau, kemudian menoleh kepada putri beliau, kemudian sambil mengambil sorban, benarkah ada darah di pelipisku? Iya, ayah. Kemudian diambillah sorban Rasulullah dan diusapkan di pelipis Rasulullah SAW dengan cepat. Dan di saat itu Siti Fatimah bertanya, khawatir dengan wajah ayahandanya yang ketakutan, Abah takut dengan darah? Rasulullah menjawab, tidak nak, aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, nanti bumi marah lalu mengutuk umatku. Aku tidak ingin umatku ini dikutuk. Masya Allah, ini cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk waktu berada di perang Uhud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengalami luka-luka berat.
dirawat oleh putri beliau, beliau yang membersihkan darah beliau, dan beliau juga yang menempelkan obat di tempat luka Rasulullah SAW. Sampai di tempat itu tidak aman, Rasulullah pindah ke tempat lain sambil berjalan dengan menarik kaki sebelahnya, karena waktu itu Rasulullah merasakan sangat sakit yang sangat di salah satu kakinya, sehingga berjalannya sangat kerepotan Rasulullah. Dan saat itu dipapah oleh Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra yang belum besar. Allahu Akbar. Ini didampingi oleh wanita yang sangat mulia di dunia dan di akhirat. Itulah Sayyidat Fatimah Zahra. Hingga Sayyidat Fatimah Zahra menjelang dewasa, lihat, dihargai betul oleh Rasulullah. Bagaimana adabnya Rasulullah dengan Sayyidat Fatimah Zahra, mengajari. Rasulullah beradab, berakhlak dengan Siti Fatimah Zahra sebagai pendidikan. Jadi kalau Sayyidat Fatimah Zahra datang, Rasulullah langsung berdiri dan mencium kening Sayyidat Fatimah Zahra dan didudukkan di tempat yang mulia. Begitu juga Rasulullah jika datang kepada Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra segera bergegas berdiri dan mendudukkan Rasulullah di tempatnya, tempat yang mulia yang sudah disiapkan. Sayyidat Fatimah Zahra adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sekaligus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhatikan dalam segala urusannya. Dan di samping itu Sayyidat Fatimah Zahra juga sangat memperhatikan urusan ayahanda beliau. Sebelum menikahnya Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra sangat lega di saat mendengar ayahanda beliau menikah dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha saat itu. Karena Sayyidat Fatimah Zahra melihat bahwasanya beliau mengerti bahwasanya Rasulullah adalah seorang ayah, seorang nabi yang perjuangannya berat. Perlu orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendukung perjuangan beliau, dan memang Sayyidat Fatimah Zahra yakin bahwasanya Allah bakal membantunya. Akan tapi itulah naluri seorang anak yang sangat cinta kepada ayahandanya, dan bukan tidak yakin dengan pembelaan Allah, yakin dengan pembelaan Allah. Akan tapi Sayyidat Fatimah Zahra senantiasa berpikir mengkhawatirkan tentang keberadaan ayahandanya. Setelah Sayyidina Rasulullah menikah dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beberapa waktu setelah itu cerita pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra ini dimulai. Ini yang perlu didengar oleh adik-adik putri kami semuanya. Sayyidat Fatimah Zahra dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Permulaannya adalah dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang datang kepada Sayyidina Rasulullah untuk meminang putri beliau yang bernama Sayyidat Fatimah Zahra. Rasulullah menjawab, aku menunggu berita dari langit. Sampai datang qada, ketentuan dari Allah, ditolak dengan lembut, dan Sayyidina Abu Bakar tidak marah. Sayyidina Abu Bakar tidak marah, ditolak karena memang belum waktunya, dan memang sudah diatur oleh Allah, nanti ada yang meminang pada waktunya, nanti orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang juga sangat mencintai Rasulullah. Bukan Sayyidina Abu Bakar tidak dicintai oleh Rasulullah, bukan Sayyidina Abu Bakar tidak pantas menjadi menantu Rasulullah, tidak. Sudah diatur oleh Allah yang sedemikian rupa, karena untuk dijadikan contoh yang paripurna Sayyidat Fatimah Zahra bagi wanita dunia ini. Dipinang oleh Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah, dan juga nanti ada putri-putri Rasulullah yang lainnya dinikahi oleh lelaki-lelaki yang tidak seperti Sayyidina Ali. Maksudnya adalah menantu Rasulullah banyak yang kaya, tapi spesial Sayyidina Ali adalah orang yang tidak punya. Ini memang disetting, diatur oleh Allah bahasanya Sayyidat Fatimah ini bakal menjadi contoh yang sempurna untuk putri-putri zaman sekarang. Dimulai dari kedatangan Sayyidina Ali yang waktu itu maju mundur untuk meminang Sayyidat Fatimah Zahra, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan Sayyidina Utsman, bertemu dengan yang lainnya, suruh maju, mungkin bagianmu itu. Datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan maksudnya, dan Rasulullah langsung menjawab ahlan wa sahlan. Rupanya Rasulullah sudah menanti dari dulu. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Sayyidat Fatimah Zahra, lihat adabnya Rasulullah. Datang kepada putri beliau, memang seorang bapak boleh memaksa pernikahan kepada putrinya, tetapi adabnya
seorang tua kepada anak tetap menjaga perasaannya. Dan putri Rasulullah orang mulia, cukup diajak bicara dengan isyarat faham, dikatakan, ya Fatimah, ada orang si fulan menyebutmu, fulan Ali yadhkuruki, Ali menyebutmu wahai Fatimah. Dan Rasulullah faham kalau seorang wanita diam itu tandanya mau, ataupun kalau tiba-tiba menutup satir yang ada di rumah, di kamarnya, berarti itu tidak mau. Di saat disampaikan demikian, Sayyidat Fatimah Zahra diam, dan Rasulullah langsung faham bahwa ini adalah awal kebaikan, ini adalah jawaban daripada Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian setelah itu dimulailah rencana pernikahan. Setelah tunangan atau khitbah, Sayyidat Fatimah Zahra diminta oleh Sayyidina Ali, baru direncanakan pernikahan. Sayyidina Ali menyiapkan untuk Sayyidat Fatimah Zahra, dan Rasulullah memilih Sayyidina Ali bukan karena kayanya, karena Sayyidina Ali tidak punya kerjaan tetap kalau bahasa orang sekarang. Beliau hanya jadi kuli, pindah sana pindah sini, dan beliau tidak memiliki harta peninggalan. Memang ayahanda beliau Abu Thalib adalah orang yang sangat dermawan, tapi di saat Abu Thalib meninggal tidak meninggalkan apapun kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali pun dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil menantu oleh Rasulullah. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah karena akhlak, karena kebaikan Sayyidina Ali. Dan setelah khitbah atau tunangan itu selesai, baru dipersiapkan pernikahan. Sayyidina Ali itu bingung, beliau tidak punya apa-apa. Lalu dihibur Rasulullah, jangan memaksakan itu semua. Lalu ada riwayat-riwayat tentang sebagai baik wanita adalah yang maharnya murah. Itu isyarat bahwasanya tidak banyak tuntutan untuk mahar untuk putri beliau, dan persiapannya tidak terlalu repot, sehingga Sayyidina Ali semakin yakin bahwasanya pernikahan ini akan segera terwujud dengan kesederhanaan. Lihat kesederhanaan pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Dipersiapkan rumah pengantin Sayyidat Fatimah Zahra dengan sangat sederhana, hanya dengan pasir yang ditinggikan, kemudian hanya dengan tikar pelepah korma, kemudian selimut dari kain dari kulit binatang yang dilembutkan. Kemudian kulit binatang yang dilembutkan pun tidak mencukupi kalau digunakan untuk selimut. Kalau digunakan untuk menutup kepala, kaki terlihat, digunakan untuk menutup kaki, kepala terlihat. Dan begitu sederhana pernikahannya Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian bajunya Sayyidat Fatimah Zahra disiapkan oleh Rasulullah dengan baju yang ditambal dengan 12 tambalan, diantaranya Rasulullah sendiri yang menambal. Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian setelah terjadi pernikahan, Masya Allah, bergimbaranya Rasulullah, dan kegembiraan Rasulullah ini dibarengi dengan doa-doa, sampai Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma innahuma ahabbun nasi ilaina fa'ahibbahuma wa barik lahuma wa fi naslihima. Berdoa Rasulullah untuk Sayyidat Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali, ya Allah, sungguh aku mencintainya dan aku mencintai keduanya, dan berkailah keduanya dan berkailah keturunannya. Dan benar-benar keturunan Rasulullah ini diberkahi. Dan itu juga dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inni tarikun fikum ats-tsaqalaini, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang amat berat, yang amat hebat. Dan ini hadis sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan tidak bertentangan dengan hadis yang sering masyhur kita sebut. Hadis ini berbunyi, ini tarikun fikum ats-tsaqalaini ma in tamassaktum bihim ma lan tadhillu min ba'di kitaballahi wa itrati ahla baiti. Disebutkan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua hal, jika kau berpegang tidak akan sesat. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jika engkau berpegang tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan ahli baitku. Ada yang lain, kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnati, memang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang itrah, tentang ahli bait Rasulullah adalah lebih sahih. Akan tapi hadis yang satu sahih, tapi ini tidak bertentangan. Karena apa? Hubungan antara ahli ilmu dengan ahli bait Rasulullah adalah sangat dekat. Kalau bukan ahli baitnya Rasulullah yang punya ilmu, ketahuilah bahwasanya nanti ada pasti saling mengambil. Kalau bukan ahli baitnya Rasulullah sendiri yang langsung punya ilmu, atau mungkin orang itu berguru, pasti nyambung kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan terpisah ini semuanya.
Misalnya ada seorang alim Abu Hanifah, dia adalah bukan dari ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Tanyakan gurunya siapa? Pasti gurunya adalah ahli baitnya Rasulullah SAW. Jadi kitabullah wa sunnati dengan kitabullah wa itrati tidak terpisah. Tidak terpisah. Jadi saling mengambil ilmu. Nah, keberkahan ahli bait Rasulullah ini atas doa Rasulullah SAW. Sampai hari ini ulama-ulama, para juru-juru dakwah yang ada di penjuru negeri adalah banyak yang mereka itu adalah ahli bait Rasulullah atau orang yang sambung ilmunya langsung kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Sayyidat Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, menjalani hidup dengan sangat sederhana. Fahamilah wahai adik-adik putriku yang kami cintai, lihat pernikahan wanita yang mulia. Dan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra diberi oleh Rasulullah dengan baju yang sangat sederhana, itu bukan karena Rasulullah tidak punya baju. Ada sebagian orang berkata itu mah zaman dulu karena belum ada baju. Oh tidak, Nabi Muhammad orang paling mulia zaman itu, musuh pun segan biarpun benci kepada Rasulullah ngirim hadiah, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan baju-baju istimewa, baju-baju luar biasa. Sampai ada satu jenis baju afiriyah yang dikirim dari zaman, baju itu bersulam emas. Orang paling kaya di Indonesia nggak akan mampu membayarnya. Diberikan kepada Rasulullah, tapi tidak ditempelkan di badannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Rasulullah tidak ingin mendidik putrinya dengan kesombongan. Itulah Rasulullah mendidik putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan di saat menjalani hidup beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan kesederhanaan, tidak terlalu banyak menuntut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai beliau adalah menumbuk gandum dengan tangan beliau sendiri, sampai ditemukan tangan beliau itu adalah membengkak karena terlalu lama menumbuk gandum untuk suami beliau. Allah. Sampai suatu ketika mendengar kabar bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan budak atau pembantu. Lalu Sayyidat Fatimah Az-Zahra mondar-mandir dengan Sayyidina Ali, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi. Akhirnya Rasulullah curiga, kenapa kau kesini? Ada apa wahai Fatimah? Akhirnya berterus terang, ayah, aku mendengar engkau mendapatkan budak, barangkali kami bisa minta untuk bisa membantu di rumah kami. Subhanallah, dengan ayahnya masih sopan. Padahal kalau kita kan minta langsung, Pak kasih saya satu, kan begitu. Rupanya adabnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan ayahanda beliau seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Di sini masih ada ashabus suffah, orang fakir yang datang ke Madinah, mereka perlu makan. Maka akan aku utamakan dia dulu wahai Fatimah, bukan engkau. Jadi ini akan kami jual, aku berikan uangnya atau harganya, aku belikan makanan untuk membiayai orang yang ada di samping masjid yang tinggal untuk beribadah itu. Dan tidak dikasih Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Lihat, tidak mementingkan anaknya, tapi mementingkan kepentingan umat. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Hingga setelah itu Rasulullah merasa kasihan. Allah. Didatangilah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Didatangi Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Fatimah, kau kemarin minta sesuatu kepadaku dan engkau tidak aku kasih. Dan sekarang engkau aku kasih lebih bagus dari itu, dan bahkan lebih bagus dari dunia seisinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang pendidikan dari Rasulullah kepada Siti Aisyah, bahwa jika engkau tidur jangan lupa engkau baca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Oh itu ya, diberi oleh Rasulullah lebih bagus daripada dunia seisinya. Dan itu amalan dilakukan oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan maka dari itu wahai wanita-wanita mulia, jangan lupa kalau hendak tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baru anda tertidur dengan ditambah doa-doa yang lainnya. Tidak pantas pecinta Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidurnya di saat tertidur saat nonton sinetron. Nah, itulah Sayyidat Fatimah Az-Zahra.